ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Konita Dinillah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya sudah jelas ya? Sudah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas firman-Nya. Terima kasih kepada saudari Konita Dinillah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh saudari kita Mbak Nurdiana Safitri. Perlu diketahui bahwa Mbak Nurdiana Safitri ini adalah
eh, alumni dari ITS, Institut Teknologi 10 November, kemudian melanjutnya Master of Engineering di Hiroshima University. Dan beberapa organisasi yang telah beliau itu adalah ada Indonesia Muslim Family di Hiroshima, kemudian ada beberapa award atau achievement yang telah beliau dapatkan, itu Excellent Master Thesis Award, Max Scholarship, Karya Salba Emper Scholarship, dan BP Adikti Scholarship. Kemudian beberapa seminar yang beliau datangi, baik itu internasional maupun Kepada Mbak Nurdiana Safitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa share screen kah? Oh, bisa ya? Bisa, Mbak. Kelihatan? Sudah, Mbak? Kelihatan? Sudah. Oke. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nurdiana Safitri, bisa dipanggil Diana. Sekarang saya tinggal di Jepang karena masih melanjutkan studi. Terus kemarin saya sempat dihubungi sama akaun, terus diminta untuk menyampaikan sebuah tema tentang New Year New Resolutions. Sebetulnya ketika kemarin saya diminta untuk menyampaikan tentang New Year New Resolution, itu saya nggak ada bayangan sebenarnya apa sih itu resolusi, apakah kita harus membuat sebuah resolusi ketika tahun baru datang, seperti itu saya sebetulnya nggak ada bayangan tentang itu. Sebelumnya saya juga minta maaf kalau misalkan nanti ada masalah teknis, karena kayaknya dari pagi ini internet saya nggak stabil. Terus nanti juga saya minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah tulis ya di presentasi saya hari ini. Jadi ini berdasarkan apa yang saya baca, berdasarkan pengetahuan saya mengenai resolusi. Jadi kita mulai. Saya dulu mahasiswa teknik lingkungan, sama seperti teman-teman. Angkatan 2013, lulus 2017. Kemudian saya masuk di Hiroshima University tahun 2018, master, dan alhamdulillah kemarin sudah lulus September 2020. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa konten yang akan saya bawakan. Yang pertama itu mengenai definisi dari resolusi. Apa itu resolusi seperti itu. Terus bagaimana caranya membuat resolusi, kemudian realisasinya bagaimana, dan terakhir ada penutup. Oke. Yang pertama ada resolusi. Kalau kita mendengar kata resolusi, itu kalau bagi diri saya sendiri ya, sebelum saya baca-baca, sebelum saya cari-cari apa sih resolusi sebenarnya, yang ada di benak saya resolusi itu adalah sebuah pencapaian atau goal. Tapi ternyata saya salah. Resolusi itu bukan sebuah pencapaian, resolusi itu bukan sebuah goal. Tapi setelah yang saya baca, resolusi atau yang biasa kita sebut sebagai resolution itu adalah resolve atau sebuah penyelesaian. Salah satu kalimat dari Howard Bennett, dia mengatakan bahwa resolusi atau lebih tepatnya a New Year's resolution itu adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan atau menghentikan kebiasaan.
Jadi sebenarnya resolusi ini sendiri itu bukan sebuah tujuan. Resolusi adalah sebuah cara bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Gitu. Kalau kita lihat definisinya dari KBBI, resolusi itu adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat, musyawarah, sidang, seperti itu. Juga itu adalah sebuah pernyataan tertulis yang biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal. Jika kita lihat di dictionary, ada beberapa definisi yang mereka sebutkan gitu ya. Yang pertama adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua itu adalah keputusan kualitas bagaimana kita bisa menentukan. Kemudian aksi untuk menyelesaikan sebuah masalah atau masalah kontroversial seperti itu. Nah, dari beberapa definisi yang sudah saya hadirkan, kemudian dari beberapa hal-hal yang sudah saya baca gitu, saya menyimpulkan bahwa resolusi itu adalah seperti sebuah janji di mana kita mulai melakukan sesuatu yang baik dan berhenti untuk melakukan sesuatu yang buruk. Resolusi juga bisa diartikan sebagai keputusan bagaimana kita bisa mengimprove atau meningkatkan kualitas hidup kita. Yang selanjutnya, resolusi itu juga bisa menjadi sebuah cara untuk bagaimana kita mencapai tujuan kita, gitu. Nah, untuk New Year's Resolution sendiri, itu kita bisa lakukan untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas dari kehidupan kita dan bagaimana caranya kita mereview kehidupan kita sebelumnya. Kemudian masuk ke yang kedua, bagaimana cara membuat resolusi. Dari beberapa sumber yang saya baca, yang pertama kita bisa belajar dari yang masa lalu, kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita caranya menentukan sebuah tujuan. Jadi sebelum membuat resolusi kita harus punya sebuah tujuan. Apa sih tujuan kita gitu. Setelah kita punya tujuan itu, kemudian kita breakdown tujuan itu menjadi beberapa langkah kecil untuk untuk mendapatkan sebuah tujuan itu. Yang selanjutnya, kita nggak melulu tentang dunia gitu ya. Resolusi kita tidak melulu tentang dunia. Tujuan kita tentunya tidak hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat juga. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah resolusi itu nggak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh. Selanjutnya, sebuah resolusi alangkah lebih baiknya jika itu bisa dihitung. Gitu. Terus bisa dibuat schedule atau jadwal, kemudian kita juga menulisnya. Yang terakhir, kita harus bisa selalu bersyukur tentang apapun. Nanti misalkan kalau kita buat sebuah resolusi nih ya di awal 2021, kemudian di akhir Januari kita coba review apa sih yang udah aku lakukan, resolusi apa yang udah berhasil aku lakukan sampai detik ini, mana yang udah berhasil, mana yang ternyata masih butuh usaha gitu loh. Nah, di sini kita bisa bersyukur setidaknya, bangga terhadap diri sendiri gitu ya, untuk bisa semangat untuk melakukannya di bulan-bulan ke depan. Ini ada beberapa contoh tentang resolusi. Yang pertama, misalkan kita punya tujuan, tahun 2021 aku mau punya finansial yang lebih gitu. Nah, di sini kita bisa punya sebuah resolusi, misalkan saya mau menyimpan banyak uang, mau nabung lebih banyak, terus kemudian saya mau pengeluarannya lebih sedikit, misalkan seperti itu. Atau mungkin mau hidup lebih sehat tahun 2021, itu sebagai tujuan kita. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, resolusi apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita bisa seperti yang saya tulis di sini, makan lebih banyak atau
makan sayur setiap hari gitu ya, sering makan sayur, kemudian sering olahraga, banyak minum air putih, lebih banyak jalan misalkan, dan mungkin tidur tepat waktu seperti itu. Nah, itu adalah beberapa resolusi yang bisa kita lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat di tahun 2021, misalkan seperti itu. Atau mungkin kita mau fokus juga di akhirat kita gitu ya. Kita mau sholat tepat waktu, kemudian lebih sering puasa sunnah misalkan seperti itu. Nah, puasa sunnah kan juga bisa menjadi salah satu cara atau resolusi kita untuk menjadi atau untuk hidup lebih sehat di tahun 2021 gitu. Dari sini, dari beberapa contoh ini kita juga bisa bikin jadwal seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa cara untuk membuat sebuah resolusi gitu ya. Kayak misalkan puasa sunnah. Dalam bulan Januari ini kita bisa kasih schedule atau kasih jadwal. Di hari apa saja kita bisa puasa sunnah. Misalkan puasa Senin Kamis atau puasa tanggal 13, 14, 15, tengah bulan gitu ya. Atau kita juga bisa bikin jadwal untuk olahraga, misalnya pagi mau olahraga setelah sarapan gitu atau sebelum sarapan mau olahraga biar hidupnya bisa lebih sehat, atau sore mau lari sore juga bisa. Itu sebuah resolusi gitu ya, untuk mencapai tujuan kita. Jadi yang kembali lagi yang harus kita punya sebelum membuat sebuah resolusi itu adalah kita harus punya sebuah tujuan. Apa sih tujuan kita gitu. Kemudian ketika kita sudah mempunyai tujuan, kita breakdown, kita buat sebuah langkah-langkah, kita buat hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita tersebut. Nyambung ke konten selanjutnya atau realisasi. Yang pertama kita harus realistis. Kita harus realistis bahwa hal-hal atau resolusi yang sudah kita buat tadi itu bisa kita lakukan. Kemudian kita tulis dan kita lakukan tracking. Jadi ada tracking dari setiap progresnya. Misalkan kita dalam sebulan sekali kita review lagi, seperti yang sudah saya katakan lagi tadi, apa-apa saja yang sudah berhasil kita lakukan. Misal, oh saya sudah bisa saya sudah bisa tidur tepat waktu. Atau misalkan saya belum bisa nih tidur tepat waktu karena bulan Januari itu deadline lagi banyak banget. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mencoba. Kita tetap berusaha untuk lebih baik ke depannya. Kemudian nyambung ke selanjutnya, istiqomah terus dilakukan. Jangan menyerah dan tetap mencoba. Sekali lagi reward, kita harus punya reward untuk diri kita karena kita juga harus menghargai diri kita yang sudah berusaha. Dan jangan lupa untuk ngeset reminder yang berhubungan sama jadwal tadi gitu. Sebenarnya saya nggak punya banyak konten untuk resolusi karena cuma ini yang saya tahu mengenai resolusi, yang saya bagikan mengenai resolusi. Sebagai penutup, saya sangat suka kalimat ini. Jadi kalimat ini itu dari seorang muslimah dari berkebangsaan atau berkewarganegaraan Singapura yang beliaunya itu tinggal di Maroko. Dia mengatakan bahwa jika kamu tidak melihat hasilnya sekarang, tetap berusaha dan berjuang demi dia. Jadi dia di sini berujuk pada Allah. Dan yang perlu kita tahu adalah tiap-tiap usaha yang kita lakukan, Allah melihat itu semua. Dan dia tidak akan melewatkan apapun. Dia akan memberikan balasan kepadamu lebih dari yang kamu bayangkan. Dan jika tidak sekarang, maka pasti nanti di akhirat, insya Allah. Dan kita semua tahu bahwa balasan di akhirat itu lebih besar dan kekal. Kembali lagi, semua amalan, semua apapun yang kita lakukan, itu bergantung kepada niat.
Jadi kalau niat kita baik, insya Allah balasannya juga baik dan akhirnya nanti juga pasti baik. Gitu. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya cuma bisa kasih ini. Selebihnya mungkin kita bisa ngobrol, bisa ya dialog aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurdiana Safitri yang telah menyampaikan materinya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa-apa saja yang telah disampaikan tadi mengenai resolusi di tahun baru ini. Baik, sebelum menuju ke sesi tanya jawab, Mbak Diana ya panggilannya Mbak. Mungkin Mbak Diana bisa ini Mbak cerita tentang pengalamannya di Jepang gitu. Kan Mbak tadi ada pengalaman tentang menjadi ini Mbak di Indonesian Muslim Family Hiroshima itu bagaimana, lalu Islam di sana bagaimana, culture di sana bagaimana gitu. Terima kasih Mbak. Oke, sebenarnya di apa sih tadi namanya? Itu kalau di sini namanya Keluarga Muslim Indonesia Hiroshima atau kita bisa sebut biasanya itu KMIH. KMIH itu mungkin kalau di teknik lingkungan kayak alkaunnya gitu ya. Dia ngurusin beberapa kegiatan keislaman, beberapa kegiatan muslim di sini. Jadi KMIH itu sendiri di sini kita punya beberapa program. Yang pertama ada kajian, karena sekarang nggak bisa tatap muka, kajiannya itu kajian online. Kemudian kita juga ada tahsin online. Orang-orang di sini yang ikut, cuma nggak semuanya ikut, hanya beberapa muslim di sini yang ikut. Terus kita juga ada apa lagi ya? Paling kajian itu sih yang sering, yang secara rutin ada itu kajian itu. Terus bagaimana kehidupan muslim di sini? Sebenarnya kurang lebih sama mungkin ya kalau yang di Indonesia. Ada sholat Jumat, ada kajian, ada tahsin juga. Kemudian kalau skala kecilnya itu biasanya setiap hari Sabtu 2 minggu sekali itu ada pengajian kumpul bareng gitu untuk bapak-bapak atau laki-laki, kemudian ada juga untuk ibu-ibu atau mbak-mbak, itu ada juga. Cuma karena keadaannya lagi seperti ini sekarang, jadi itu di stop dulu, kita ganti semuanya ke online. Terus paling kalau kehidupan sehari-hari di sini, karena di luar negeri ya, kita produk halal itu nggak semudah dapat kayak yang di Indonesia. Kita agak susah dapat produk halal di sini. Jadi di sini tuh alhamdulillahnya ada kayak toko halal gitu yang ngelola orang Indonesia. Jadi beliau punya toko halal di mana di dalamnya itu menyediakan barang-barang halal, produk-produk Indonesia, produk Malaysia yang banyak halal gitu. Jadi itu sangat amat membantu sih bagi kita. Walaupun kayak di supermarketnya Jepang itu sebenarnya juga ada beberapa produk halal, cuma sangat amat terbatas dan rata-rata kalau yang kayak jajan atau apa ya, kayak es krim gitu-gitu, itu kebanyakan mengandung yang tidak halal. Jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian kalau dari KMIH sendiri biasanya itu ada beberapa KMIH atau di sini ibu-ibu, ada juga organisasi ibu-ibu, itu namanya HANA. Biasanya beliau-beliau itu suka kasih informasi atau sharing informasi mengenai barang-barang yang halal. Oh ini halal, ini bisa dimakan. Walaupun nggak ada logo halalnya sih. Ada beliau kasih informasi ini bisa dimakan. Karena udah ditanyain ke misal ke perusahaannya, di produknya itu apakah produk ini mengandung barang-barang yang misal haram gitu ya. Itu ditanyain dan ketika itu udah nggak ada, itu biasanya mereka sharing-sharing informasi gitu. Jadi kita saling saling sharing informasi aja sih, biar bisa survive. Ya, baik Mbak, terima kasih. Tadi
berbicara tentang tahsin ya Mbak ya. Kan Mm-mm. kalau tahsin itu apalagi lewat virtual, Zoom itu Mm. kan pasti banyak kendalanya Mbak ya. Apalagi Mm-mm. untuk pemula-pemula yang masih mengenal huruf hijaiyah dan lain-lain itu bagaimana solusi dari perkumpulannya itu untuk mengajar? Kalau untuk tahsin sendiri, itu biasanya hari Minggu, 2 minggu sekali juga. Itu biasanya 1 hari itu berapa jam ya pertemuan? 1,5 jam, dari jam 4 sampai setengah 6 waktu Indonesia. Kebetulan ustadznya itu dari Ustadz Indonesia. Beliau ngajar dari jam 4 sampai setengah 6 di hari Ahad itu. Dan itu nggak semua huruf hijaiyah langsung. Jadi kayak misalkan 2 atau 3 huruf hijaiyah dan kita ada praktek di situ. Kemudian kita juga dikasih PR, kayak misalkan huruf apa gitu ya, dikasih PR dan dikirimkan ke beliau. Jadi ada satu koordinasi dari kami, dari KMIH itu, ada satu koordinator. Beliau yang menghimpun PR-PR kami, kemudian nanti dikirimkan ke ustadznya gitu. Itu sih karena sekali lagi memang agak susah ya kalau online, tapi ya insya Allah niatnya udah bagus. Kemudian kalau karena ada perkumpulannya sendiri, Mm-mm. itu banyak atau tidak Mbak dari orang-orang Jepang asli mengenal lalu mungkin mu'alaf itu banyak atau enggak di sana. Kemudian kalau di waktu Jumat nih Mbak, kan Mm-mm. pasti yang cowok-cowok harus Jumatan ya Mbak ya. Jadi Iya, kalau jadwal di sana ketika kuliah berlangsung itu bagaimana? kalau misalkan yang pertama tadi tentang orang-orang sini ya, orang-orang sini biasanya kalau kita punya kajian di masjid, alhamdulillah di sini tuh ada masjid, walaupun agak jauh sih tempatnya. Di sini tuh ada masjid. Tiap kali kajian biasanya kita ngundang beberapa orang Jepang. Kayak misalkan yang punya kos-kosan kan pasti orang Jepang ya. Yang punya kos-kosan tuh orang Jepang. Terus kemudian biasanya kita mengundang mereka. Biasanya sih yang lebih sering itu ketika Ramadan. Jadi kita ngundang mereka untuk buka puasa bareng. Terus di situ kadang kita juga ngasih kajian. Biasanya kalau perempuan kita cuma kasih kerudung karena masuk masjid harus pakai kerudung kan di sini. Gitu. Kalau untuk mu'alaf sendiri, yang saya tahu selama saya tinggal di sini sekitar 2 tahun itu ada 2 orang yang masuk Islam, yang beliaunya mu'alaf. Tapi saya kurang tahu karena beliau nggak tinggal di sini. Cuma beliau convert ke Islamnya di masjid yang ada di kota tempat saya tinggal gitu. Terus untuk satunya tadi apa ya? Satunya lagi. Eh, Satunya tadi apa? ini Mbak, yang Jumatan. Oh ya, yang Jumatan. Kalau yang Jumatan biasanya kan hari Jumat. Di sini biasanya Jumatan itu karena disesuaikan sama jadwal sholat zuhur sama orang-orangnya juga, jadwal mahasiswanya. Karena kebetulan kan kebanyakan muslim di sini mahasiswa, kayak yang dari Indonesia, dari Pakistan, Bangladesh, gitu-gitu kan. Itu biasanya orang-orang mulai ke masjid itu sekitar jam 12, pas banget sama jam istirahat makan siang. Jadi alhamdulillah nggak ngeganggu kuliah sih. Cuma kalau misalkan mau sholat gitu ya, lagi di kampus, kemudian mau sholat zuhur, asar gitu-gitu, kita punya biasanya satu fakultas itu punya salah satu ruangan yang memang digunakan sebagai musola. Walaupun ya apa adanya gitu, seadanya aja. Tapi itu lumayan sih, lumayan luas, terus cukup nyaman juga, walaupun nggak bisa dikatakan sebagai kayak musola yang kayak di kita gitu. Tapi itu udah lumayan banget. Berarti untuk izin-izin ketika pembelajaran itu masih bisa Mbak ya di sana ya Mbak? Masih. Oh, baik. Ini kok orang sini sangat amat tolerir gitu. Toleransi. Ya. Toleransinya tinggi.
Oke, jadi kita mungkin ini ada beberapa teman-teman yang sudah punya pertanyaan ya Mbak ya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang materi ataupun seputar pemateri, kehidupan pemateri di sana seperti apa, bisa disampaikan dengan fitur raise hand atau kolom chat. Ya mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa raise hand. Ini ada yang private Mbak, tanya kalau concern di Jepang sendiri itu seperti apa? Kan kalau ini dia tahu kalau misalnya contohnya di Jerman, dia itu concern-nya itu pada gini, kita hidup itu nggak hanya makhluk hidup, contohnya nggak cuman manusia aja. Jadi di Jerman itu concern-nya itu semua makhluk hidup ciptaan Tuhan itu perlu perlu diperhatikan juga. Jadi baik lingkungannya, baik dampaknya kepada benda, hewan dan lain-lain. Kalau di Jepang sendiri itu seperti apa, Mbak? Kalau di Jepang itu rata-rata orangnya itu, kalau ditanya ya, saya punya beberapa teman Jepang. Saya pernah nanya, agama kamu apa? Mereka bilangnya itu Shinto. Dan ketika mereka bilang Shinto, sejujurnya saya nggak ngerti Shinto itu apa. Yang saya tahu, ketika mereka bilang Shinto, tapi mereka juga merayakan kayak misalnya Natal. Mereka tuh merayain Natal. Terus beberapa Shinto itu mereka bilang somehow itu kayak nge-mix sama Buddha. Jadi Shinto-nya itu juga ada Budanya. Nah, saya nggak terlalu paham sih tentang seperti itu. Cuma kalau ditanya concern-nya itu seperti apa, orang sini cenderung apa ya, terlalu duniawi sih kalau saya bilang. Karena mereka sangat amat pekerja keras, sangat amat menghargai waktu, sangat amat menghargai orang lain juga. Mungkin iya, seperti itu. Cuma kalau ditanya seperti apa lebih detailnya saya kurang tahu. Cuma kalau ditanya, ya? Kalau mengenai ini Mbak, kayak ketika Mbak pertama kali ke Jepang itu culture shock apa yang Mbak paling shock itu apa gitu? Culture shock yang paling Jepang. Nggak ada tempat sampah. Karena orang sini sangat amat bersih. Iya. Terus kalau masalah kalau konotasinya ke negatif ya, saya nggak ada. Jujur saya culture shock yang negatif tuh nggak ada. Lebih ke yang positif yang harusnya kita bisa melakukannya di Indonesia, tapi ternyata saya dapatnya di sini. Gitu. Itu sih. Terus orang sini juga sangat amat membantu. Misalkan kita nanya alamat, kita bakalan dianterin sampai di alamat itu. Walaupun kita nggak saling kenal, walaupun misalnya orangnya nggak bisa bahasa Inggris atau sayanya nggak bisa bahasa Jepang gitu ya, tapi mereka akan membantu. Itu sih sebenarnya. Hubungan kemanusiaannya bagus. Gitu. Oh ya, oke Mbak. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, tidak harus dari materi, bisa apapun itu, selagi pemateri bisa menjawab pertanyaan. Mbak, ini kalau misalnya di sana itu tadi Mbak kan berbicara tentang himpunan Islam termasuk di ini ya, di kampus gitu ya Mbak ya? Di Tapi kampus kalau sebenarnya ya gimana Mbak?
hanya untuk orang Indonesia. Oh, Kalau untuk Muslim secara umum yang menghimpun Muslim seluruh area sini itu ada sendiri. Gitu. kalau yang Muslim tadi berarti juga imamnya atau ustadznya ya Mbak ya, itu memang dari Islam sendiri, dari Indonesia sendiri gitu ya Mbak ya? Yang komunitas Ya, yang Muslimnya komunitas. ya, Muslim Hiroshima untuk Indonesia itu dari Indonesia. Cuma kalau yang seperti imam sholat Jumat, sholat 5 waktu yang di masjid itu bukan dari Indonesia biasanya. Memang ada imamnya sendiri. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak tentang ketika bulan Ramadan. Mbak kan udah ngerasakan bulan Ramadan di sana nih Mbak. Itu gimana? Bulan Ramadan pertama saya itu 2019. Waktu itu masih agak panas karena udah mau masuk musim panas ya. Dan alhamdulillahnya waktu itu belum ada pandemi gitu. Jadi hampir setiap sore dari kampus tuh kita langsung ke masjid untuk bantu-bantu, kadang jadi kan kalau di sini tuh pas Ramadan itu ada jadwalnya. Jadi misal minggu ini itu minggu orang Indonesia masak dan menyediakan makanan. Kemudian minggu depannya misalkan orang Arab yang menyediakan makanan. Minggu depannya lagi tuh beda lagi, minggu depannya lagi beda lagi. Jadi hampir setiap hari ke sana itu sebenarnya bisa merasakan masakan dari nggak hanya dari Indonesia, tapi juga merasakan dari masakan negara-negara lain gitu. Terus ketika kita di masjid itu kan semuanya kumpul jadi satu, dari Indonesia, kemudian dari Bangladesh, Pakistan, Mesir, Arab itu semua jadi satu. Dan kita ya guyup gitu di sana. Terus apa lagi ya? Itu yang 2019. Terus kadang kita juga ngajak teman-teman Jepang buat buka bersama walaupun mereka nggak puasa. Walaupun ada sih sebenarnya beberapa dari mereka mencoba untuk puasa, kemudian pas kita ajak mereka datang gitu, datang untuk buka puasa bersama di sana. Untuk tahun 2020, ya 2020, sayangnya kemarin kan ada pandemi dan kegiatan Ramadan tuh benar-benar nggak ada, nggak boleh ke masjid. Jadi tarawih, buka puasa segala macam tuh ya cuma di kosan gitu. Cuma kita sesama orang Indonesia aja, kita sholat tarawih bareng sama orang Indonesia gitu. Cuma kalau bedanya lagi di tahun 2019 itu ada tarawih ya, ada tarawih di masjid dan ada iktikaf juga di masjid. Cuma karena masjidnya itu cukup jauh dan kita memang di sini transportasinya mau nggak mau kan pakai sepeda atau naik taksi kalau mau ini. Kalau nggak mau naik sepeda cuma agak mahal juga kan naik taksi. Jadi mau nggak mau naik sepeda. Dan kalau tarawih kan di sini kalau Permisi Mbak, ini di unmute masih. Punya Mbak Diana ya, sudah. udah kan? Udah kan? Iya sudah. Tadi Iya sampai tadi ke mana? unmute. Nggak kedengerannya. Tadi sampai transportasi, taksi. Oh ya. Iya. Terus kalau misalkan tarawih itu kan enggak ding. Buka puasa itu sekitaran 7:30 atau jam 8 waktu sini. Dan kalau tarawih, sholat isyanya itu sekitaran jam 9. Otomatis selesainya sekitaran 10:30 atau jam 11. Cukup larut untuk orang-orang di sini, apalagi yang tinggalnya cukup jauh ya dari masjid. Jadi ada beberapa warga di sini, warga Muslim yang ada di Hiroshima ini,
kita buat jamaah sendiri di salah satu rumah yang ada di sini. Gitu. Biar mbak-mbaknya yang bukan nggak mau sih, yang takut pulang malam itu bisa tarawih di situ. Gitu. Itu sih kalau yang tarawih. Oke. Gitu. Terima kasih Mbak. Ini sudah ada yang mau bertanya. Ada dari saudari Vela Maharani, silahkan untuk on mic dan bertanya. Ya, makasih Mbak Nanda. Halo Mbak Diana, perkenalkan saya Vela, TL angkatan 2018 Mbak. Ini Mbak, saya mau bertanya, maaf kalau masih berhubungan sama Jepang-Jepang gitu ya. Ya kan, kan orang Jepang itu mobilitasnya tinggi ya Mbak, pakai keras, terus menghargai waktu gitu. Terus saking giatnya bekerja sampai di jalan atau di angkutan umum itu orang Jepang nggak malu tidur di tempat-tempat umum gitu kan Mbak. Terus bagaimana seorang Muslim yang tinggal di Jepang, maksudnya pendatang yang tinggal di Jepang tuh bisa beradaptasi, mengingat seorang Muslim itu kan memiliki waktu untuk beristirahat kayak isoma gitu. Terus ada waktu juga kan kalau dari sunnahnya Rasulullah itu kan habis isya tidur, terus bangun di sepertiga malam gitu. Bagaimana seorang Muslim itu bisa beradaptasi dengan budaya orang Jepang? Terima kasih Mbak. Tentang budaya Jepang, alhamdulillahnya sih profesor saya yang ada di sini tipe orang pagi. Jadi beliau itu suka bangun pagi dan tidurnya itu cepat. Jadi karena beliau punya anak-anak kecil ya, dan anak-anak kecil di sini tuh sekitar jam 9 itu udah harus tidur. Terus pagi itu pasti beliau kayak balas email itu habis subuh atau sebelum subuh itu balas email gitu. Jadi alhamdulillahnya ini sih nggak terlalu kalau dibilang nggak terlalu shock juga ya tentang itu. Alhamdulillahnya gitu. Cuma kalau dari teman-teman Jepang sendiri, mereka memang seperti itu, sangat amat pekerja keras, sangat amat menghargai waktu. Terus kayak misalkan besok mau presentasi, mereka bisa kayak kejar target tuh H-1 itu baru kejar target tuh, ada yang seperti itu. Ada juga yang orang Jepang yang dia terstruktur banget gitu. Dari bangun pagi, kemudian dia udah langsung baca buku, terus langsung berangkat ke kampus, ngerjain segala macam. Terus nanti tiba-tiba pas siang gitu dia tidur. Itu juga ada yang seperti itu. Terus kalau masalah sebenarnya orang Jepang itu kalau dibilang pekerja keras, sangat amat pekerja keras. Dan kalau dibilang sangat jauh dari nilai-nilai Islam itu enggak juga. Gitu. Karena mereka juga ada yang kalau kita dibilang setelah sholat Isya itu disunahkan untuk tidur ya. Mereka juga ada yang seperti itu. Terus nanti mereka bangun malam lanjut lagi itu juga ada yang seperti itu. Jadi enggak semuanya yang kayak tidur di kereta gitu-gitu, enggak semuanya seperti itu. Cuma banyak yang seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Diana jawabannya. Terima kasih Mbak untuk pertanyaan dan jawabannya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi untuk Mbak Nuansa Pramesti, mungkin bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Ini Mbak, ada dari kolom chat pertanyaannya, bagaimana awalnya Mbak bisa akhirnya memilih master di Jepang? Apa yang membuat Mbak akhirnya milih Jepang?
Lalu ada kiat-kiat nggak Mbak buat kita dan teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di luar? Terima kasih. Baik, Mbak Diana, itu pertanyaannya. Terima kasih. Kenapa bisa melanjutkan, kenapa akhirnya bisa memutuskan untuk melanjutkan master di Jepang? Sebenarnya kalau ditanya kenapa saya bisa memutuskan untuk master di Jepang, saya nggak ada kepikiran untuk lanjut master ketika saya S1, bahkan lulus S1 pun saya nggak ada kepikiran untuk lanjutin master. Yang ada di pikiran saya adalah, saya lulus S1, saya kerja, udah selesai. Tapi ternyata pas saya lulus S1 itu, saya nggak, waktu itu kan saya pas lulus S1 saya jadi asisten dosen. Dan itu saya nggak langsung dapat pekerjaan kayak misalkan di perusahaan atau misalkan jadi PNS gitu ya, nggak seperti itu. Waktu itu saya sempat daftar CPNS, daftar beberapa perusahaan, tapi ternyata bukan H+, 3 bulan setelah saya wisuda, Desember itu, saya belum dapat pekerjaan. Akhirnya saya punya di sisi lain saya punya kesempatan untuk ke sini. Jadi waktu itu ada pendaftaran mahasiswa baru di Hiroshima University. Kalau teman-teman tahu Pak Ari Dipareza Syafei, beliau adalah alumni Hiroshima University juga. Dan kebetulan waktu itu asisten dosennya sama Pak Ari. Jadi waktu itu ditanyain, Mbak mau coba lanjut S2 atau enggak? Ini kebetulan ada bukaan pendaftaran untuk Hiroshima University. Gitu. Pas saya lihat itu, saya mikirnya, apa mungkin ini jalannya saya untuk master? Bukan kerja, tapi ternyata sama Allah disuruh master. Apakah mungkin seperti itu? Gitu. Akhirnya, akhir Desember, kalau nggak salah, akhir Desember atau awal Januari, itu setelah perdebatan cukup panjang dengan diri sendiri, akhirnya saya daftar buat master di awal Januari kalau nggak salah. Iya, dan itu semua pemberkasan dan segala macam itu sangat amat mepet. Pemberkasan segala macam, kirim-kirim kan itu dokumennya harus dikirim langsung ke Jepang. Itu mepet, bahkan waktu itu sering di email sama office-nya sini, ditanyain apakah jadi kirim dokumen atau enggak. Waktu itu saya sempat bilang, iya saya sudah saya kirim dokumennya. Ini kayak nomor resinya itu saya kirim ke sini. Dan mereka juga sempat minta soft file-nya gitu, karena dokumen saya lama di jalan. Itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu bulan Februari saya diterima di Hiroshima University. Cuma pengumuman beasiswanya belum keluar. Pengumuman beasiswa itu keluar bulan Juni kalau nggak salah. Jadi pas waktu itu Februari saya diterima di sini itu, saya merasa kalau nanti saya di Hiroshima University ini saya nggak dapat beasiswa, saya nggak akan berangkat. Karena tujuan utama saya mandiri finansial dulu. Saya nggak minta uang dulu ke orang tua. Karena saya udah lulus. Mau nggak mau saya harus bisa dulu punya penghasilan gitu. Saya mikirnya seperti itu. Jadi Maret itu ternyata saya diterima di perusahaan. Ada satu perusahaan di Gresik itu. Saya tanya di situ pas waktu wawancara, saya tanya, oh sudah diterima dan mau tanda tangan kontrak itu. Saya tanya apakah nanti ketika saya resign saya dapat penalti gitu. Alhamdulillahnya beliau bilang nggak ada penalti ketika kamu resign nanti. Akhirnya saya jalan sambil nunggu pengumuman beasiswa, terus saya kerja di perusahaan itu gitu. Jalan sampai bulan Juni, ternyata ada pengumuman keluar bahwa alhamdulillah saya dapat beasiswa. Terus bulan saya lupa bulan Juli atau Agustus tepatnya, itu saya mengajukan surat resign ke perusahaan waktu itu. Dan itu tepat ketika saya diterima jadi pegawai tetap di perusahaan itu. Jadi baru saja saya diterima jadi
pegawai tetap, kemudian saya mengajukan surat resign. Setelah itu saya mulai berangkat ke sini itu September 2018. Lalu kenapa Jepang? Dulu tuh saya selalu bertanya sebenarnya waktu SMA. Jadi di SMA saya itu ada 2 bahasa bukan muatan lokal ya, yang ada 2 bahasa tambahan gitu. Ada bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Kebetulan angkatan saya itu angkatan bahasa Jerman. Angkatan atas saya atau bawah saya itu bahasa Jepang. Dan beberapa teman saya itu mereka sangat amat suka sama Jepang. Kayaknya cuma saya sendiri yang waktu itu punya banyak pertanyaan. Kenapa sih orang suka Jepang? Kenapa sih orang-orang tuh suka anime? Kenapa sih orang-orang sangat mengagung-agungkan Jepang? Sebenarnya Jepang tuh ada apa gitu? Punya apa Jepang itu? Itu sampai saya kuliah. Bahkan saya kalau ditanya, kamu mau ke luar negeri kemana? Jepang bukan menjadi salah satu negara yang saya sebutkan waktu itu. Tapi ternyata kesempatan saya itu Jepang. Kesempatan saya untuk melanjutkan studi itu ternyata di Jepang. Dan mungkin itu ya, kita nggak bisa meremehkan sesuatu, kita nggak bisa, bukan benci juga sih saya itu. Mungkin bisa dikatakan benci juga sih sama Jepang. Jangan benci sesuatu, jangan meremehkan sesuatu gitu. Mungkin itu kenapa saya bisa di Jepang. Saya juga nggak tahu kenapa saya di Jepang. Cuma ketika saya udah sampai sini, saya baru sadar, oh iya ternyata ini yang orang-orang bilang, ini orang-orang agungkan tentang Jepang gitu. Saya baru menyadarinya ketika sudah di sini. Kemudian kiat-kiatnya apa? Ini sebenarnya bisa nyambung ke resolusi-resolusi yang mau dibikin sih. Kayak misalkan saya S1 itu saya nggak ngerti bahasa asing. Itu bisa menjadi salah satu, salah satu pemberi semangat, salah satu yang memicu semangat saya untuk belajar, kayak mulai membaca buku selain bahasa Indonesia. Terus mulai mengenal banyak perspektif gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita cuma punya satu perspektif, oh ini. Kalau di sini kita punya banyak perspektif gitu, nggak cuma dari orang Indonesia sendiri, tapi juga kita punya pandangan dari orang Jepang, kita punya pandangan dari orang dari negara lain, karena kebetulan fakultas saya itu fakultas yang kayak fakultas internasional gitu. Jadi kebanyakan mereka tidak berbahasa Jepang, tapi mereka berbahasa Inggris ketika ngobrol setiap hari itu pakai bahasa Inggris gitu. Kalau ditanya ini kiat-kiat sebelum kiat-kiat biar diterima di universitas di sini atau seperti apa ini? Sepertinya iya Mbak, kiat-kiat untuk kuliah di Jepang mungkin. Biar diterima gitu ya? Iya. Bismillah dan berusaha. Apa ya? Kalau ditanya saya nggak tahu. Saya ngejalanin apa? Ngejalanin aja apa yang ada gitu. Dan itu kalau bisa ya yang sungguh-sungguh gitu. Kita menjalani segala sesuatu yang sungguh-sungguh, kemudian kembali lagi segala amalan diniatkan karena Allah gitu. Semoga selalu dijaga niatannya. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin kalau ada yang kurang, masih ada yang kurang untuk Mbak Nuansa bisa ditambahkan di chat. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Rafaelita Vivi, Angelia dari Surabaya. Saya mau bertanya menurut Mbak sendiri, jadi gini Mbak, biaya kuliah di Jepang dan di Indonesia itu perbedaannya itu seberapa signifikan? Karena itu kan bisa kayak menambah harapan teman-teman sendiri nanti
mungkin ada yang berkeinginan untuk kuliah di Jepang. Mungkin bisa diberi ini pandangan tentang biayanya, Mbak. Gitu. Makasih. Kalau biaya kuliah di Jepang itu biasanya pertama tergantung sama departemennya, yang kedua tergantung sama universitasnya. Otomatis di sini kalau bicara masalah universitas swasta itu jauh lebih mahal daripada universitas nasional. Kemudian kalau biasanya departemen kayak kedokteran, mirip seperti Indonesia, kedokteran tuh jauh lebih mahal daripada fakultas lain gitu ya, atau departemen lain. Kalau yang engineering mungkin rata sih sebenarnya, nggak terlalu tinggi juga untuk engineering. Cuma biasanya kalau mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini, memang rata-rata kan mereka punya beasiswa. Ada sih sebenarnya yang nggak punya beasiswa, tapi mereka minta keringanan untuk uang kuliahnya. Jadi mereka uang kuliahnya 0, cuma kehidupannya mereka harus kerja paruh waktu dan sebagainya, atau mencari pekerjaan gitu. Itu sih. Rata-rata kalau di sini, teman-teman saya yang dia nggak punya beasiswa, seperti itu. Jadi mereka minta keringanan ke universitas, jadi biaya sekolahnya atau biaya di universitasnya itu 0, gitu. Mereka nggak harus bayar. Gitu. Rata-rata yang nggak cuma Indonesia sih, rata-rata mereka yang international student tuh gitu. Baik, terima kasih Mbak Diana untuk jawabannya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditambahkan di kolom chat. Kemudian kalau ini Mbak tadi, kalau di sana itu ada asrama atau tidak? Kalau memang ada, apakah ada biayanya atau memang sudah ditanggung dari kampusnya sendiri gitu Mbak? Kalau asrama, di sini ada asrama, cuma mirip mungkin ya. Kalau yang asrama ITS, dulu saya pernah tinggal di asrama ITS, dia jauh lebih murah daripada yang di luar, kayak kos-kosan di luar, dia jauh lebih murah. Dan fasilitasnya juga mirip sama yang kos di luar gitu. Terus cuma iya mirip yang kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau di kita, waktu saya dulu yang di asrama ITS itu, masa tinggalnya maksimal cuma 1 tahun. Di sini juga. Jadi harus pindah setelah 1 tahun. Dan kalau pindah di sini itu sangat amat ribet. Kalau di Indonesia kan kalau kita misal mau pindah kos-kosan, ya udah tinggal barang-barangnya aja yang pindah gitu kan sama kitanya. Kalau di sini, kalau kita pindah kos-kosan, itu sangat amat ribet karena kita harus ngeganti alamat untuk bayar listrik, bayar gas, terus bayar air, itu semuanya harus diganti dan itu harus nelpon dari awal. Begitu juga kayak KTP. Jadi kita yang tinggal di sini itu kan punya KTP kayak KTP penduduk sini gitu. Itu ada alamatnya dan itu harus diganti kalau mau pindah kos-kosan. Itu sangat amat ribet. Ribet banget. Karena tagihan semua harus pindah alamat kan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktu, bisa raise hand atau lewat room chat. Lalu tadi Mbak berbicara tentang pekerjaan paruh waktu nih Mbak. Kalau untuk bagi yang muslim, apalagi perempuan yang berhijab itu susah atau tidak Mbak untuk cari pekerjaan paruh waktu seperti itu Mbak? Sebenarnya susahnya bukan karena kita pakai hijab atau apa ya. Susahnya lebih ke pertama bahasa. Karena biasanya kerja paruh waktu di sini itu mengharuskan mereka bisa bahasa Jepang. Karena orang sini tuh mereka sangat amat bangga dengan bahasa Jepang. Sampai ada yang mereka nggak bisa bahasa selain bahasa Jepang. Jadi kayak kerja paruh waktu itu kebanyakan mereka harus bisa bahasa Jepang. Walaupun itu hanya sedikit gitu, mereka harus bisa. Terus yang kedua,
sulitnya itu waktu untuk sholat. Jadi biasanya ada teman saya itu yang dia ngambil kerja paruh waktu itu hari Sabtu, tapi full dari pagi sampai sore. Yang otomatis sholat zuhurnya harus di situ. Itu agak susah minta izinnya ke yang punya itu, di tempat kerjanya, yang punya tempat kerja itu. Agak susah mereka minta waktu untuk sholat. Mungkin kalau sholat zuhur bisa diakali dengan jam makan siang, tapi kalau kayak sholat asar itu mereka agak susah. Jadi harus sebaiknya kalau misalkan pas interview pekerjaan itu, kita harus menyampaikan kalau saya butuh waktu sholat, bisa nggak menyediakan gitu. Biasanya kalau mereka mau menyediakan, mereka akan bilang. Tapi kalau mereka nggak bisa, ya mereka juga akan bilang di depan. Terus yang kedua itu milih, salah, yang ketiga ya. Yang ketiga itu kesulitannya adalah bagaimana caranya kita bisa memilih kerja paruh waktu yang tepat. Ada beberapa yang muslim yang dia benar-benar nggak mau kerja paruh waktu di perusahaan bento. Jadi perusahaan bento itu kayak dia menyediakan kotak makan gitu. Jadi kalau kita misal ke kayak Indomaret atau Alfamart itu kayak ada beberapa yang makanan yang disediakan di kotak-kotak gitu. Nah, mereka ngatur itu di situ kayak masukin nasinya, masukin lauknya dan segala macam. Kebanyakan orang di sini kan makan itu ya yang hal yang nggak bisa kita makan itu banyak yang kontra di situ. Apakah boleh atau enggak gitu. Apakah kita tuh sebenarnya boleh atau enggak. Ada juga teman saya, beliau orang Indonesia, saya pernah nanya, apakah kamu punya ini enggak, kerja paruh waktu enggak atau pernah kerja paruh waktu enggak? Dia bilang, aku pernah kerja paruh waktu di kantin kampus. Kantin kampus kayak nyuci piring gitu. Tapi dia sendiri sebenarnya juga kontra. Tapi akhirnya sekarang dia udah nggak kerja di situ. Beliau bilang, hal yang saya masih ragu adalah piring itu kan piring nggak hanya orang Muslim atau orang Indonesia yang makan, tapi orang Jepang juga makan. Kita nggak tahu apakah itu bekasnya, bekasnya hal yang haram atau enggak, kita nggak tahu. Jadi karena dia waktu itu ragu, akhirnya dia cuma berapa lama itu udah langsung keluar gitu. Sebenarnya itu sih